Bayu. Teman-teman, kalian gimana nih kabarnya? Lagi pada sibuk ngapain? Komen di bawah ya. Oh ya teman-teman, karena saat ini masih dalam keadaan pandemi, teman-teman jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan tentunya untuk teman-teman yang tidak ada sesuatu hal yang mendesak atau yang memungkinkan untuk berada di luar rumah, tetap stay at home aja ya, oke? Oh ya, hari ini aku mau ngajakin teman-teman nih buat bikin sesuatu. Ada yang tahu nggak aku mau bikin apa? Yaps, aku mau bikin desinfektan. Teman-teman tentunya udah nggak asing lagi dong sama yang namanya desinfektan. Dan kayaknya udah familiar banget nih, nggak hanya untuk anak kecil, bahkan orang dewasa pun sekarang udah pada tahu nih dengan istilah ini, apalagi dengan kondisi yang pandemi seperti ini. Tapi teman-teman sebenarnya tahu nggak sih apa itu desinfektan? Jadi teman-teman, desinfektan itu merupakan bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan dari suatu mikroorganisme seperti jamur, bakteri, virus, dan lain sebagainya pada permukaan benda mati. Nah, desinfektan ini bisa digunakan dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa dengan cara mengusapkan cairan atau larutan desinfektan pada permukaan benda atau pada bagian benda yang terkontaminasi mikroorganisme. Misalnya seperti pada dinding, lantai, meja, kursi, gagang pintu, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa dengan cara teknik spray atau fogging untuk membunuh mikroorganisme yang lebih sulit. Desinfektan ini tidak bisa digunakan pada permukaan kulit atau selaput lendir, teman-teman. Kenapa? Karena kandungan bahan aktif yang ada di dalam desinfektan itu konsentrasinya lebih tinggi, sehingga takutnya ketika digunakan pada permukaan kulit atau selaput lendir nanti berisiko mengakibatkan iritasi, dan yang lebih membahayakannya lagi bisa mengakibatkan penyakit seperti kanker. Nah, kandungan yang ada di dalam desinfektan itu bisa berupa hidrogen peroksida, sodium hipoklorit, amonium kuarternar, dan lain-lain. Terus ada nggak sih kak yang bisa digunakan untuk permukaan kulit? Tentunya ada dong teman-teman, yaitu yang namanya antiseptik. Jadi antiseptik itu sebenarnya hampir sama teman-teman sama desinfektan, yaitu merupakan senyawa kimia yang juga digunakan untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan dari suatu mikroorganisme pada jaringan yang hidup, seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa. Nah, antiseptik ini digunakan untuk mengatasi atau mengurangi kemungkinan timbulnya iritasi, sepsis, atau pembusukan. Sebenarnya sih antiseptik ini udah sering kita jumpai loh teman-teman, yaitu ketika kita ingin membersihkan luka atau ketika kita ingin mensterilkan tangan sebelum melakukan sesuatu hal, teman-teman. Nah, hand sanitizer itu merupakan salah satu produk dari antiseptik, teman-teman. Kenapa? Karena di dalam hand sanitizer itu mengandung bahan aktif yang ada di antiseptik, yaitu alkohol sebesar 60-70%. Nah, selain alkohol, ada juga bahan aktif yang terkandung dalam antiseptik, teman-teman. Misalnya seperti povidone iodid dan kalium permanganat. Nah, karena kandungan bahan aktif yang ada di dalam antiseptik ini lebih rendah daripada desinfektan, sehingga aman kalau digunakan pada permukaan kulit maupun selaput lendir, teman-teman.
Teman-teman sekarang udah tahu ya perbedaan antara desinfektan dan antiseptik. Jadi udah nggak bakal bingung lagi nih. Oke, selanjutnya kita langsung ke proses pembuatan desinfektan ya teman-teman. Tapi sebelum itu, kita harus mempersiapkan beberapa bahan dan juga peralatan nih yang akan kita gunakan nanti. Dan tentunya bahan juga peralatan ini bisa kita temui di rumah. Untuk bahan yang pertama yang harus kita persiapkan yaitu cairan atau larutan pembersih kamar mandi dan porselin. Teman-teman bisa pakai merek ini atau bisa pakai merek yang lain, terserah teman-teman. Atau mungkin teman-teman juga bisa nih pakai cairan pembersih lantai dan juga pemutih pakaian. Yang tentunya di dalam cairan tersebut mengandung bahan aktif dari desinfektan ya. Untuk bahan yang kedua yaitu ada air yang akan kita gunakan nanti untuk mencampurkan bahan-bahan. Selanjutnya ada sendok dan juga wadah. Lalu ada botol spray yang akan kita gunakan nanti untuk wadah desinfektannya. Lalu ada masker yang akan kita pakai, juga ada sarung tangan. Nah, di sini teman-teman bebas nih bisa pakai sarung tangan plastik maupun sarung tangan karet. Dan yang terakhir yaitu ada lap. Teman-teman bisa pakai lap kain atau enggak lap microfiber. Sebelum kita lanjut ke praktek, alangkah baiknya kalau kita mencuci tangan terlebih dahulu teman-teman. Atau enggak, kita bisa menggunakan hand sanitizer supaya tangan kita tetap dalam keadaan steril dan bersih. Sehingga bisa meminimalkan mikroorganisme untuk menempel pada tangan kita. Lanjut, kita juga pakai masker dan sarung tangan. Di sini aku pakai sarung tangan plastik soalnya mudah digunakan. Dan sarung tangan ini bisa berfungsi untuk melindungi tangan kita teman-teman dari cairan desinfektan. Karena kan ada ya beberapa orang yang memiliki kulit yang sensitif. Jadi untuk mengantisipasinya kita memakai sarung tangan ini. Oke teman-teman, kita akan buat desinfektan dengan takaran sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan nih. Yang pertama, kita harus menyiapkan wadah terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan air sekitar 1 liter teman-teman. Setelah airnya semua masuk, lalu kita tambahkan cairan pembersih kamar mandi. Di sini aku pakai Vixal ya. Itu sekitar 30 ml atau 3 tutup ya, 3 tutup botol. Oke, setelah semua bahan masuk, kita bisa mencampurkan dengan bantuan sendok supaya bahannya tercampur merata. Oke, setelah bahannya tercampur merata, ini bening ya teman-teman, kita masukkan ke botol semprot nih agar mempermudah ketika digunakan. Oke, kita ambil sedikit ya teman-teman. Lanjut kita singkirkan dulu.
Teman-teman bisa menggunakan cairan desinfektan ini pada permukaan benda yang terkontaminasi mikroorganisme, misalnya pada meja atau enggak pada kursi, dinding, dan lain sebagainya. Dan teman-teman bisa gunain nih 2 kali sehari atau enggak ketika dibutuhkan. Teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel aku. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu informasi seputar COVID, new normal, dan lain-lain, bisa cek di akun Instagram aku di @fildeayu28 atau enggak di akun Facebook aku @fildeayu. Nanti akan aku share linknya di description bawah ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Terima kasih. But now it's only a play.